mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari akan mengadakan diskusi bersama-sama dengan kalian semua mengenai sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komunikasi bisnis yang terkait dengan teknologi informasi. Sebelum itu, jika kalian ingin mengadakan diskusi tatap muka seperti kami, ingat bahwa tetap patuhi protokol kesehatan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang sebenarnya apa sih itu arti penting dari teknologi informasi. Arti penting teknologi komputer ialah istilah teknologi informasi mulai populer di akhir tahun 70-an. Pada masa sebelum istilah teknologi informasi biasa disebut teknologi komputer atau pengelolaan data elektronik, atau teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengelolaan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Membicarakan perkembangan TIK dan globalisasi ekonomi ibarat membicarakan dua sisi dari sebuah koin tunggal. Keduanya menggambarkan dua karakteristik penting perkembangan kemasyarakatan di penghujungan abad ke-20. Baiklah, yang kedua kami akan membahas mengenai komponen dasar komputer dan komputer jinjing. Check it out. Komponen utama komputer terdiri dari hardware dan software, di mana hardware adalah perangkat alat yang terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, keyboard, dan monitor. Ketiga komponen tersebut masing-masing tidak dapat berpisah atau digunakan secara sendiri-sendiri. Selanjutnya software. Software terdiri dari beberapa bidang khusus. Yang pertama, software untuk mengolah data. Yang kedua, software untuk presentasi data. Yang ketiga, software untuk membagi data. Keempat, software untuk utility. Dan yang terakhir, software untuk bidang khusus. Selanjutnya, komputer jinjing. Seiring dengan berjalannya waktu, kini masyarakat pengguna komputer mulai menentukan pilihan ke komputer jinjing atau lebih dikenal sebagai komputer laptop, notebook, atau netbook. Komputer jinjing bila dilihat dari ukuran maupun beratnya memang lebih kecil dan ringan dibandingkan komputer desktop. Komputer laptop yang dikenal sebagai notebook merupakan salah satu bentuk komputer jinjing, portable komputer yang bentuknya kecil dan ringan, sehingga mudah dibawa kemana-mana, sesuai keinginan penggunanya. Sebuah komputer laptop atau notebook umumnya mencakup berbagai komponen hardware yang menyatu sebagaimana komputer desktop seperti layar monitor, mouse, dan keyboard. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas mengenai aplikasi CD-ROM dalam bisnis. Aplikasi CD-ROM dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, munculnya CD-ROM di pasar akan membuat kegiatan-kegiatan bisnis menjadi lebih produktif, lebih menarik, dan lebih efisien. Di antara karena beberapa alasan. Yang pertama, kemampuan CD-ROM dalam menyimpan informasi dalam jumlah besar. Yang kedua, tingkat fleksibilitas CD-ROM dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga, dengan menggabungkan multimedia, CD-ROM telah memainkan peranan yang penting dalam proyek-proyek pelatihan atau training. Yang keempat, munculnya teknologi CD-ROM di pasar telah memotivasi produsen software dan hardware dalam mengembangkan dan meningkatkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, dengan menggunakan multimedia training dengan format CD-ROM akan lebih mudah, lebih murah, dan fleksibel dalam menyesuaikan waktunya. Baiklah, selanjutnya saya sendiri akan membahas mengenai pengertian internet. Menurut buku yang kami dapat, internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Semakin hari kebutuhan akan internet semakin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang. Kebutuhan akan internet ini adalah menunjang aktivitas manusia yang semakin kompleks. Tidak ada yang memimpin dan mengatur secara mutlak adanya internet. Tetapi lalu lintasnya diatur oleh perusahaan swasta.
semua komputer yang terkoneksi menggunakan sistem Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, disingkat TCP atau IP. Komputer di internet menggunakan arsitektur klien atau server. Ini berarti server yang letaknya terpisah dari klien menyediakan layanan untuk pengguna user yang berada di komputer klien. User internet mempunyai akses ke banyak servis yang disediakan oleh internet, antara lain surat elektronik atau email, transfer file, sumber informasi yang tidak terbatas, keanggotaan kelompok tertentu, kolaborasi interaktif, multimedia, berita real-time, dan belanja. Manfaat media penyimpanan data elektronik. Dalam dunia bisnis, keberadaan optical disk dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan produk-produk baru, melatih para pekerja agar dapat menguasai pekerjaan mereka, atau mempermudah akses database dalam berbagai bidang bagi penggunanya. Kini, banyak perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan keberadaan optical disk tersebut untuk berbagai kepentingan sesuai dengan jenis atau bidang usahanya. Industri musik dan perfilman mulai memanfaatkan keberadaan DVD-ROM dan Blu-ray disc sebagai salah satu media perekaman musik dan film. Hal ini mengingat bahwa optical disk mempunyai kapasitas simpan yang sangat besar. Yang pertama, hardware media penyimpanan data elektronik. Dengan meningkatnya sejumlah besar CD-ROM dan DVD-ROM drive, tentunya akan memotivasi produsen CD-ROM dan DVD-ROM software memasuki pasar untuk memperkenalkan, menjual, memperbaiki, dan mengembangkan produk software mereka. Yang kedua, software media penyimpanan data elektronik. Para produsen CD-ROM dan DVD-ROM software biasanya menawarkan suatu review dari program software dalam CD-ROM dan DVD-ROM dengan harga yang lebih murah. Bahkan, kadang-kadang memberikan sebuah CD-ROM atau DVD-ROM dengan cuma-cuma alias gratis. Hal ini juga dilakukan oleh beberapa penerbit majalah komputer di Amerika Serikat seperti Windows dan PC. Hal tersebut dilakukan kepada konsumen yang berlangganan majalah mereka. Baiklah, itu tadi hasil diskusi yang kami dapatkan. Bila kalian ingin bertanya atau ada yang tidak mengerti, silahkan komen dan jangan lupa like. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.